Ahmad Rizky dengan NIM 1822171. Dalam video kali ini saya akan membahas sampling, Nyquist rate, dan convolution dalam rangka untuk memenuhi tugas kuis 1 sistem multimedia II 3150. Next. Nah, sebelumnya saya akan bahas apa itu sampling. Jadi sampling itu istilah dalam pemrosesan sinyal di mana suatu proses mereduksi sinyal kontinu menjadi sinyal diskret. Nah, dalam hal sistem multimedia, sampling dapat dilakukan saat misal perekaman suara, di mana suara yang dapat didengar manusia yang merupakan sinyal analog itu yang bentuknya kontinu kayak gini akan dikonversi ke sinyal digital yang bentuknya seperti sinyal diskret, jadi putus-putus. Nah, sinyal digital sendiri itu adalah sinyal yang dapat disimpan oleh perangkat atau media elektronik gitu. Next. Jadi sebelum saya lanjut, kalian harus mengetahui unit impuls, transformasi Fourier, sama convolution. Nah, unit impuls itu atau nama lainnya direct delta function itu memiliki definisi di mana ketika T sama dengan 0 itu bernilai tak hingga, dan ketika T tidak sama dengan 0 itu bernilai 0 dan memiliki luas itu sama dengan 1, atau bisa dibilang integral dari min tak hingga ke tak hingga delta T dt sama dengan 1. Nah, direct delta tuh tadi sebelumnya disimbolkan dengan delta T, atau grafiknya bisa dilihat kayak gini. Jadi saat 0 itu dia bernilai tak hingga. Nah, ini didapatkan dari mana? Kita misalkan pendekatan YT sama dengan 1/2 A ketika T lebih besar dari min A dan lebih kecil dari A, dan 0 ketika selain itu. Nah, saya ambil permisalan ini, YT itu fungsi sinyal. Saya ambil setengah 1/2 A untuk ini agar cocok dengan konsep yang di sebelah kiri ini. Nah, kan tadi kita udah definisin kayak gini nih, atau grafiknya tuh kayak gini kan, dia tuh 1/2 A di antara min A sampai dengan A. Nah, kalau misal kita integralkan grafik ini, atau kita integralkan dari min tak hingga ke tak hingga, YT nya itu akan sama dengan ini lupa DT nya ya, ini ada DT di sini tapi nggak apa-apa dah. Jadi kan ini kan 0 semua nih, jadi kita nyari luas yang ini aja dong. Jadi 2A kali setengah A itu sama dengan 1. Jadi terbukti gitu. Nah, kita buat pendekatan kayak gini. Kalau misal 2A nya nih kita buat mendekati 0 itu, maka tingginya ini kan menuju tak hingga kan. Kalau ininya limit menuju 0 atau delta T nya tuh sama dengan mendekati 0, itu maka YT nya akan tak hingga gitu kan. Nah, jadi delta T di sini akan menuju tak hingga jika T sama dengan 0. Dimana jika min A per A jarak min A ke A itu mendekati 0 juga gitu. Nah, lanjut, apa itu Fourier transformation? Jadi transformasi Fourier itu adalah teknik matematika yang digunakan untuk menganalisis sinyal dan data dalam domain frekuensi daripada dalam domain waktu atau ruang. Jadi kan ini yang biasa di Adobe atau apa gitu, kan ini yang ditangkap tuh grafik sinyal itu dalam ranah amplitudo. Jika kita ke transformasi Fourier, maka sinyal tuh akan terbentuk dalam ranah frekuensi gitu. Terus next itu convolution. Jadi convolution itu adalah operasi matematika pada dua fungsi, misal fungsi f dan g, yang menghasilkan fungsi ketiga yaitu f konvolusi g. Nah, yang mengungkapkan bagaimana bentuk yang satu dimodifikasi oleh fungsi yang lain. Jadi operator konvolusi itu dinyatakan dengan bintang gitu. Nah, jadi langkah-langkah konvolusi itu gimana? Misal nih ada dua fungsi sinyal x sama h. Nah, dimana tau tuh waktu nih, tau adalah waktu pada domain konvolusi. Nah, kalau misal
fungsi sinyal H-nya tuh kita reversal atau kita balik terhadap sumbu vertikal, itu kan HT berarti jadi H-T. Jadi tahap konvolusi itu pertama kita yang akan mengkonvolusi suatu sinyal itu kita reversal, kita balik, terus kita shifting. Nah, kita shifting dengan T-nya tuh kita min agar dia gerak ke kanan kayak gini nih. Kalau dari grafiknya tuh gerak ke kanan. Nah, itu namanya time shifting. Jadi pergeseran sinyal pada sumbu horizontal. Nah, itu dengan cara min tau-nya tuh kita ubah ke min T min tau min T. Nah, min T itu variabel baru di mana ini lama pergeseran ini gitu. Terus lanjut kita kalikan hasil yang telah di shifting itu dengan fungsi X tau-nya. Nah, terus kita integralkan biar dapat luasnya. Terdapat luasnya kayak gini. Kayak irisannya tuh kita dapat luas. Nah, ntar dapat kayak fungsi kayak gini nih. Nah, gitu. Oke, mungkin lanjut. Nah, kan tadi kita udah bahas konvolusi. Nah, sebenarnya sampling tuh bisa dilakukan dengan metode konvolusi. Jadi kenapa? Jadi kan sampling tuh kayak membuat suatu sinyal kontinu menjadi sinyal diskret kan. Jadi kita ingin mensampling sinyal kontinu dengan menggunakan unit impuls yang udah kita bahas sebelumnya juga. Nah, kan kita tahu direct delta atau unit impuls itu pada tau ya. Kita sekarang pada domain konvolusi yang ini nih. Domain konvolusi itu tahu pada saat T. Kalau T bedanya tahu sama T, kalau tahu tuh pada domain konvolusi, tapi kalau T itu pada domain pergeseran, pada domain shifting, jadi beda. Terus delta T min tahu itu kan kita ketahui kalau misal unit impulsnya kan tadi di 0 nih, yang penjelasan di awal banget, yang ini nih, bukan yang ini deh. Nah, ini di 0. Kalau misal kita geser ke kanan sebesar sebesar tau, nah maka fungsi direct deltanya akan menjadi seperti ini, dimana delta T min tau itu akan tak hingga di T sama dengan tau dan 0 selain T tidak sama dengan tau. Nah, terus lanjut, dan xt adalah fungsi sinyal yang akan disampling pada saat tau. Jadi ini xt itu yang akan disampling ntar. Ini fungsi kontinu yang bakal disampling. Jadi ntar akan menghasilkan fungsi baru, hasil konvolusinya itu yt, misal yt fungsi barunya itu xt konvolusi direct deltanya pada saat tau. Terus nah, kan kita dapat sebelumnya rumus dari convolution tuh ini kan. Ini yang hasil integral. Nah, ini nih. Nah, kita aplikasiin ke sini nih. Karena kan xt konvolusi delta T min tau. Nah, itu kita konvolusi bakal jadi integral dari min tak hingga ke tak hingga xt kali delta T min tau dt kan. Nah, ini x kita ganti T-nya pada saat tau. Jadi, misal kita shifting nih. Udah sampai unit impulsnya udah sampai tau. Jadi kita ganti x tau, kan udah boleh keluar nih. Keluar min tak hingga sampai tak hingga delta T min tau dt. Itu kan kita ketahui nilainya 1 ya. Kan ini kan itu fungsi direct delta ya. Area dari unit impuls 1 kan. Berarti kita dapat yt atau fungsi barunya tuh sama dengan x tau, dimana x tau tuh titik ini nih. Nah, itu fungsi diskret yang kita dapat. Nah, kalau misal unit impulsnya tuh ada banyak, nah itu kan bakal dapat titik gitu kan. Kalau misal digeser-geser terus ininya kan, nah itu bakal menjadi fungsi sinyal digital yang diskret gitu. Itu. Oke, mungkin lanjut. Nah, Nyquist rate. Nah, Nyquist rate atau sampling theorem nama lainnya itu apa? Jadi Nyquist rate itu
adalah frekuensi minimum yang diperlukan untuk merekonstruksi sinyal analog dengan benar dari sinyal digital. Nah kan, oke, mungkin next ke video selanjutnya biar lebih jelas. Jadi kan Nikusret tuh rekonstruksi kan awalnya tuh kita kalau sampling tuh dari analog ke digital agar bisa disimpan oleh perangkat elektronik. Nah sekarang Nikusret tuh agar suatu sinyal digital bisa kembali ke analog atau kita rekonstruksi biar bisa didengar lagi, itu perlu namanya interpolasi kan. Nah itu ada syaratnya untuk melakukan rekonstruksi tersebut. Nah kita lanjut ke konsep selanjutnya, yaitu Nikusret atau sampling theorem. Nah Nikusret itu apa? Nikusret itu adalah frekuensi minimum yang diperlukan untuk merekonstruksi sinyal analog dari sinyal digital. Nah konsepnya tuh kayak gimana? Misal nih ada fungsi sinyal sama unit impulse trend. Nah kita akan mensampling fungsi sinyal dengan unit impulse trend. Nah kan sebelumnya tuh sebelumnya aku jelasin dulu unit impulse trend itu apa. Jadi unit impulse trend tuh mirip seperti unit impulse yang aku sebutin sebelumnya, tapi unit impulse trend tuh berderet gitu. Jadi ada faktor n di sini. Jadi misal kalau n sama dengan 1, ada impulse trend, n sama dengan 2, n sama dengan 3. Terus ts tuh sampling time-nya. Jadi waktu dimana fungsi sinyal tuh akan disampling. Nah kan sebelumnya udah pelajarin Fourier transform juga kan. Nah Fourier transform tuh kalau fungsi sinyal kita Fourier transform itu bakal menghasilkan grafik seperti ini. Nah kalau misal unit impulse trend kita Fourier transform akan menghasilkan formula seperti ini. Misal C omega itu sama dengan C omega S sigma dari min tak hingga sampai tak hingga delta omega min n omega S. Nah omega S itu apa? Omega S itu kayak frekuensi sudut dari samplingnya. Nah dimana omega S itu sama dengan 2V per TS. Jadi kayak di fisika omega S sama dengan 2V per T kan. Nah terus lanjut kan tadi kita ingin men-sampling fungsi sinyal dengan unit impulse trend. Nah kita gunakan multiplier sampler, dimana fungsi hasil samplingnya tuh kita sebut dengan ST. ST itu hasil perkalian antara MT dan CT. Jadi hasil perkalian antara ini dan ini. Nah gini kan. Nah terus kalau kita Fourier transform, nah kan ST tuh grafiknya bakal kayak gini kan. Nah kalau kita Fourier transform jadi S omega. Jadi S omega tuh kalau kita turunin jadi 1/2V M omega konvolusi C omega. Nah ini kalau diturunin lagi kan kita tahu kalau C omega tuh ini kan. Nah kita substitusi ini dapat bawahnya. Nah berarti omega S nya kan boleh keluar konstanta tuh. Nah omega S per 2V ntar jadi kayak gini. Terus kan kita tahu sebelumnya omega S itu sama dengan 2V per TS kan. Nah berarti TS tuh sama dengan per TS sama dengan 2V per per TS sama dengan WS per 2V kan. Nah berarti ini sama dengan per TS. Nanti kita ganti aja. Nah ntar jadinya tuh per TS kan kita tahu juga kalau ada turunannya. Ntar kalau bingung lihat di Neso Academy YouTube channel. Nah, berarti rumus di atas ini yang ini itu bisa kita turunin kayak gini. Soalnya kan XT konvolusi delta T min T1 itu sama dengan XT min T1 kan. Nah berarti yang ini tuh bisa kita turunin jadi gini. M omega konvolusi delta W min N omega S itu bisa jadi M W min M omega min N omega S. Nah yang ini. Nah ini hasil dari S omega nih. Nah terus kalau misal kita jabarin kayak gini, kita jabarin sigmanya kan, berarti kan N omega tuh
saat n-nya sama dengan 0 kan. N sama dengan 0. Kalau n sama dengan 1 berarti ini tuh n sama dengan w min ws kan. Nah, berarti kalau kita gambar grafiknya nih, kan kalau ini n sama dengan 0, ini grafiknya yang ini. Kalau w min omega s itu grafiknya yang ini. Terus kalau yang n sama dengan 1 grafiknya yang ini. Nah, ini bisa dilihat. Nah, sebenarnya ada 3 konsep dari Nyquist red tuh. Ada grafik yang no overlapping sama ada yang overlapping. Nah, overlapping tuh kalau misal grafik ininya magnitudenya yang ranah frekuensinya, jadi sumbu Y itu magnitud itu enggak beririsan kayak gini nih. Ini beririsan. Nah, itu namanya overlapping. Nah, agar tidak overlapping, nah maka kita tahu kan WM dan WS min WM tuh harus punya band. Istilahnya tuh guard band atau terjarak gitu, punya jarak. Nah, atau paling minimal tuh dia berhimpitan kayak gini, jadi nggak sampai beririsan gitu. Jadi syarat nggak overlapping tuh dia punya guard band atau guard bandnya sama dengan 0. Nah, berarti kan tadi syarat tidak overlapping tuh berarti WS min W omega M itu lebih besar sama dengan WM kan, atau sama dengan juga boleh. Ini boleh sama dengan sih harusnya. Nah, berarti kita tahu kalau syarat Oke kan, dari video sebelumnya kan kita udah bahas tentang Nyquist red kan. Nah, Nyquist red kan sebelumnya udah di video udah dibilang kalau jika frekuensi samplingnya lebih kecil dari 2 kali frekuensi sinyal yang akan disampling, itu akan menyebabkan aliasing kan. Aliasing itu kejadian di mana sinyal digital tidak dapat direkonstruksi kembali menjadi sinyal analog yang sebenarnya. Ini menurut saya sendiri yang saya pahami gitu. Nah, jadi misal kayak gini nih. Ini kan kalau misal kita potong-potongnya, kita sampling, itu kan menghasilkan gini. Ini kan titik-titik ini. Nah, terus kalau kita rekonstruksi kembali, kita hubungin titik-titiknya, itu masih mirip atau mendekati sinyal aslinya. Tapi misal nih, ini kan frekuensinya tuh masih lebih banyak kan. Frekuensi sampling rate-nya itu masih lebih banyak dari 2 kali fungsi sinyal frekuensi yang disamplingnya. Nah, kalau kayak gini, ini kan jarang-jarang nih sampling rate-nya kecil nih. Nah, kalau misal jarang-jarang kayak gini, kalau misal kita rekonstruksi, itu akan menghasilkan sinyal baru yang tidak mirip sama sekali dengan sinyal aslinya, sinyal sebelumnya gitu. Jadi akan terdengar lain gitu. Kalau misal dalam konsep audio ini menyebabkan aliasing. Nah, mungkin next. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, tanya kepada dosen saya saja. Oke, terima kasih.